Pertanyaan awal ya, sebenarnya perlukah kita menunggu atau membeli sekarang aja nih ketika IPO? Bagaimana rekomendasi analis? Kami sudah bersama Putrantio, analis pasar modal pagi ini. Mas Praska, selamat pagi. Ya, halo selamat pagi Mbak Pascalis. Oke, yang tentu harus dihitung dan dicermati oleh investor adalah mahal atau murah sih saham Gotoh ini? Karena kalau dilihat angkanya sebenarnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Bukalapak ketika itu 800. Tapi kalau dilihat valuasinya, Mas, mahal atau murah ini Gotoh? Ya baik, jadi kalau kita berbicara saham Gotoh ya, ini memang banyak sekali pertimbangan yang harus dicermati oleh investor. Yang pertama tentu saja kita harus melihat sebelum kita menentukan mahal murahnya adalah alasan kita kenapa sih kita masih layak lah untuk membeli saham Gotoh ya. Yang pertama adalah secara manajemennya, ini saya melihat bahwa Gotoh ini masih nakodai oleh founder yang sama ya seperti itu. Hanya saja minus Pak Nadiem Makarim yang saat ini sudah menjadi menteri ya. Nah, yang kedua adalah juga dari visi sendiri untuk Gotoh ini kan gabungan dari dua entitas besar ya, yakni Gojek dan Tokopedia. Sehingga kita kalau lihat secara skala bisnis ini menghasilkan secara tidak langsung ekosistemnya itu lebih dari 2% dari PDB Indonesia, sekitar 249 triliun ya untuk ekosistem dari Gotoh ini sendiri. Nah, yang ketiga adalah tren pendapatan dan asetnya itu juga kalau saya lihat secara rata-rata ini masih tetap bertumbuh ya di kisaran 20-30%, bahkan sampai 40% ya secara pertumbuhan pendapatannya terutama dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Dan keempat ini, maksud saya kelima, ini kalau kita lihat penggunaan aplikasi Gojek ya, GoPay dan juga beberapa aplikasi untuk Tokopedia ini masih relatif lebih dominan ya dibanding yang lain-lain, sehingga kita melihatnya tampaknya ini menjadi menarik. Namun yang menjadi tantangan adalah tentu saja secara valuasi ini kalau kita lihat dari sisi price book value ya, saya hitung dengan harga penawaran di 316 sampai 346 rupiah per lembar dengan jumlah total tambahan ke masyarakat 52 miliar ditambah dengan standby untuk 7,8 miliar untuk stabilisasi nanti ya setelah IPO. Ini kita lihat book value-nya sekitar 87,95, artinya sekitar 3,6 sampai 3,9 kali secara book value. Ya tentu saja kalau saya lihat berbandingkan dengan Bukalapak sekarang yang sudah mengalami penurunan cukup signifikan, yang hanya 1,15 kali, tapi tetap masih dianggap ya harga kondisi sahamnya masih mengalami tekanan cukup dalam seperti itu. Jadi saya melihatnya mahal murahnya relatif tergantung pada investor itu melihat pada ekspektasi dari si Gotoh ini ke depan dari potensi bisnisnya. Kenapa? Karena Gotoh ini kan tadi ada tiga ya dari sisi bisnisnya, ada e-commerce, ada fintech, ada juga on demand services yang mana ini jauh lebih luas dibanding dengan Bukalapak seperti itu. Oke, meskipun sebenarnya tadi kamu juga dapat datanya dari salah satu underwriter-nya bahwa ada proyeksi Gotoh ini dalam beberapa tahun ke depan masih akan mencetak rugi. Itu perlu jadi pertimbangan nggak, Mas Praska? Ya, tentu saja memang untuk perusahaan startup yang apalagi meskipun sudah cukup besar valuasi pasaran sekitar 376 sampai 413 triliun ya kapitalisasi pasar perkiraannya, ini tetap faktor fundamental kerugian ini bagi investor konvensional ya ini masih harus dipertimbangkan matang-matang ya sebelum untuk memutuskan untuk berinvestasi. Kenapa? Karena artinya kita membeli perusahaan yang hanya lebih pada mengandalkan pada valuasi ke depan secara company-nya yang terlihat pada pengembangan produk, tapi secara esensi laporan keuangannya ini meskipun kerugiannya cenderung membaik, tapi statusnya masih relatif rugi seperti itu. Jadi menurut saya untuk kalau investor yang untuk orientasi jangka panjang untuk saham Gotoh ada baiknya lebih harus dipertimbangkan ulang. Oke, tapi dalam kondisi yang sama sebenarnya saham-saham teknologi juga lagi nggak cerah gitu kondisinya. Tadi juga kita dapat datanya ada Grab, Buka juga, lalu Amazon, beberapa saham teknologi ini pergerakannya cenderung turun gitu. Ini akan jadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkankah? Baik, ya hal ini tentu menarik ya. Kondisi ini memang jadi tantangan buat saham Gotoh pada saat IPO nanti. Terutama yang relatif sama seperti Grab ya, yang anjlok 70% ya di Amerika Serikat, dan saham Buka yang juga secara kondisi sekarang ini mengalami koreksi mendekati atau bahkan sudah sampai 70% dari sejak IPO. Ini menjadi warning juga buat calon investor untuk saham Gotoh. Tapi di sini dengan adanya stabilisasi ya atau mekanisme green shoe pada saat nanti
setelah efektif, ini seharusnya paling tidak membantu saham GoTo ini untuk tidak mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Jadi menstabilisasi pergerakan harga saham GoTo. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada mekanisme di mana setelah IPO itu dari sisi founder itu tidak bisa mengalihkan ya sahamnya ke pasar ya, atau maksudnya menjual terutama untuk saham seri B untuk 2 tahun ya sejak tanggal efektif, sementara untuk saham A itu selama 8 bulan. Artinya kebijakan tersebut ya ini paling tidak membantu pergerakan harga pasar untuk tidak mengalami tekanan bawah yang cukup besar, meskipun pada beberapa pengalaman di perusahaan-perusahaan yang lain yang sebelumnya itu mengalami tekanan seperti itu. Kalau skema yang diterapkan juga, mereka kan punya skema green shoe sama tadi ada skema pembelian saham gotong royong, itu akan membantu kan? Ya, kalau untuk yang green shoe menurut saya itu cukup membantu ya, dengan menunjuk sekuritas untuk bisa menstabilisasi harga saham meskipun hanya berlangsung sekitar 30 hari kalender atau sampai sudah mencapai 7,8 miliar lembar saham yang bukan dari saham baru ya, tapi diambil dari saham treasury seperti itu. Tapi tetap itu yang lebih dominan menurut saya mempengaruhi psikologis pasar bahwa saham GoTo itu tidak menakutkan kondisi yang sebelumnya. Tapi terkait dengan saham gotong royong yang keterlibatan dengan dari pedagang dan konsumen untuk bisa ikut partisipasi, ini menurut saya juga ada, tapi tidak terlalu signifikan. Kenapa? Karena bisa dikatakan partisipasi retail itu kan bisa dikatakan tidak terlalu cukup untuk bisa menopang untuk penurunan harga. Tapi paling tidak peran dari stabilisasi yang menurut saya ini melibatkan dari para institusi ini yang bisa dikatakan cukup bisa membantu dari saham GoTo untuk bisa relatif stabil. Paling tidak untuk jangka pendek menengah ke depan. Jadi kembali lagi investor ini banyak sekali yang harus diperhatikan, harus dipertimbangkan ketika nanti apakah memutuskan mau ikut atau tidak ketika IPO GoTo ini. Terima kasih Praska Putrantyo, analis pasar modal sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini, sehat selalu. Terima kasih.